untuk menunjukkan kemuliaan tentang kedekatan orang dan kedudukannya di sisi Allah yang begitu tinggi, disebutlah dia dengan ahlullah, disebut juga dengan khassatullah, artinya adalah orang-orang khusus, khassah, orang-orang khusus yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastilah orang-orang khusus tidak bisa disamakan dengan orang biasa, namanya juga orang khusus. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lalu siapakah ahlul Quran yang mendapatkan kemuliaan yang begitu tinggi itu? Dari berbagai sumber yang menyebutkan tentang ahlul Quran, dapatlah disimpulkan setidak-tidaknya ada 5, ya, ada 5 yang menjadi keterangan baik secara langsung maupun melalui isyarat yang menunjukkan itulah mereka ahlul Quran, yang mereka disebut-sebut sebagai ahlullah dan khassatullah. Yang pertama adalah orang yang berusaha untuk banyak membaca Al-Quran, al-iktsaru min tilawatil Quran. Setiap satu huruf yang kita baca sama dengan kita melakukan satu kebaikan, yang mana setiap kebaikan itu diganjar dengan 10 kali lipat seperti kebaikan itu seandainya dilakukan 10 kali. Nah, ini rahmat yang Allah berikan kepada kita yang melakukan suatu kebaikan. Sekalipun hanya sekali kita melakukan itu, tapi dalam catatan amal kita dicatat sama seperti 10 kali kita melakukannya. Padahal kita tidak melakukan yang 9-nya. Kita melakukan sekali saja. 9-nya dari mana? 9 itu bonusnya. Bonusnya itu 9, jadi 10 kali lipat kita mendapatkannya dalam catatan itu. Nah, Al-Quran Al-Karim dibaca per huruf itu mendapatkan nilai pahala. Mungkin riwayat ini sudah tidak asing di telinga kita. Nah, tapi ini adalah merupakan satu keterangan yang menunjukkan inilah isyarat yang diberikan Nabi tentang ahlul Quran. Karena Nabi mendorong kita untuk semakin banyak membaca Al-Quran, begitu kita mengetahui bahwa setiap huruf itu ada hitungannya. Dan hitungannya besar. Nah, hitungan besar. Maka kalau kita hitung-hitung apa yang kita baca, pastilah kita tidak mampu menghitungnya karena begitu banyaknya hitungan itu. Nah, hitungannya sangat banyak, lalu itulah yang membuat kemuliaan orang juga akan semakin tinggi sesuai dengan kadar amalnya yang begitu banyak dan begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dialah ahlul Quran yang diberikan labelnya apa itu? Ahlullah wa khassatuhu. Kemudian yang kedua, ahlul Quran itu adalah orang yang berusaha untuk menghafal Al-Quran. Orang yang berusaha untuk menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuannya di dalam menghafal. Ya, yang muda dengan yang tua pasti kadar kemampuan untuk menghafal beda. Tapi usaha untuk itu tetap ada, dijaga. Ya, tidak usah terlalu harus dibayang-bayangi, harus habis umpamanya. Nah, yang penting usaha untuk menghafal itu ada. Itulah sebuah kemuliaan sebagai ahlul Quran. Orang yang menghafal Al-Quran termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan memelihara Al-Quran. Nah, di antara cara Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dan memelihara Al-Quran adalah Dia memberikan kemudahan kepada sebagian orang untuk menghafalnya. Memang tidak semua orang menghafal Al-Quran. Tapi kalau ada orang kemudian ada kemauan untuk menghafal Al-Quran, berarti dia dibimbing oleh Allah, ditugasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga Al-Quran. Suatu kehormatan kalau kemudian ada orang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibimbing untuk
mengawal, menjaga Al-Quran, memelihara Al-Quran dengan menghafalnya. Itu yang kedua jamaah sekalian. Adapun yang ketiga, ahlul Quran itu adalah orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik. Nah, itu istilahnya adalah an-nutqu bi'irabil Quran. An-nutqu artinya mengucapkan, karena kita membaca Quran itu mengucapkan dengan lidah. Bi'irabil Quran. Nah, ini istilah dalam hadis Nabi SAW, bukan istilah dalam nahwu. Dalam nahwu itu ada i'rab, tapi dalam hadis Nabi berkaitan dengan Quran bukan i'rab dalam nahwu maknanya, tetapi adalah membaca Quran itu dengan bacaan yang pas, bahasa kitanya pas bacaannya. Nah, itulah yang dikenal dengan sebutan bacaan bertajwid namanya. Bacaan bertajwid. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disebutkan dalam salah satu riwayat itu beliau berkhutbah yang isinya ayyuhal muslimun a'ribul Qur'an. Wahai segenap kaum muslimin, i'rabkan Al-Qur'an kalian. Maksudnya i'rabkan, bacalah Al-Qur'an kalian dengan bacaan yang benar cara pengucapannya. Nah, jadi yang benar cara pengucapannya itu adalah makhrajnya yang benar, matnya yang benar, apalagi dengungnya yang benar. Ya, itu i'rabul Quran. Kemudian berikutnya yang keempat, ahlul Quran itu adalah at-tafaqquhu fi kitabillah namanya, yaitu memahami kandungan isi Al-Quran. Nah, jadi jamaah sekalian, memahami kandungan Al-Quran adalah tugas perintah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menyuruh kita untuk bertadabbur terhadap ayatnya. Tadabbur itu kan merenungi dan menghayati kandungan ayat Al-Quran. Jadi bagaimana kita bisa merenungi dan menghayati kandungan Al-Quran kalau kita tidak paham yang kita renungi? Ya, untuk bisa merenung didahului oleh pemahaman, gitu ya Allah. Nah, itu ahlul Quran, karena Allah menyuruh berkaitan dengan suruhan perhatian kita kepada Al-Quran, yaitu salah satu perintah Allah adalah selain perintah Allah untuk membaca, ya kan, untuk menghafal tadi itu, juga ada perintah dari Allah untuk kita tadabbur, yaitu merenungi dan menghayati Al-Quran. Apanya yang direnungi, apa yang dihayati, bukan tulisannya, tetapi kandungan makna di balik yang tertulis itu. Sehingga memahami isi kandungan Al-Quran adalah bagian daripada ahlul Quran, tanda-tanda ahlul Quran. Jadi orang itu memiliki tanda ahlul Quran. Diriwayatkan oleh Abu Abdillah As-Sulami radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, inna sahabata la yatajawazuna 10 ayatin minal Qur'an hatta ya'lamunahu. Ya, bahwa para sahabat itu tidak melewatkan bacaan mereka 10 ayat untuk pindah ke ayat-ayat berikutnya sebelum mereka mengetahui betul isi kandungannya, isi kandungan Al-Quran. Jadi di antara aktivitas atau kegiatan para sahabat itu di dalam mengkaji Al-Quran, ya, mereka tidak pindah ke ayat-ayat berikutnya kalau sebelum betul-betul mendalami makna minimal 10 ayat dulu dipahami maknanya. Baru mereka akan pindah ke ayat berikutnya untuk dipahami lagi. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kelima, yang untuk dikatakan sebagai ahlul Quran Al-Karim, yang menjadi ahlullah wa khassatuhu itu adalah al-amalu bima alima,
yaitu orang yang mengamalkan apa yang sudah diketahuinya daripada Al-Quran. Jadi pengetahuan kita tentang kandungan Al-Quran itu jangan hanya sekedar ya ingin tahu saja, tapi kemudian tidak diamalkan begitu. Nah, jadi al-inayatu bil amali bima alima atau bima ta'allama. Jadi memberikan perhatian untuk mempraktekkan ataupun melaksanakan atau mengamalkan apa yang diketahuinya ataupun apa yang dipelajarinya daripada Al-Qur'anul Karim. Nah, itulah 5 dari berbagai sumber yang disebutkan, dikatakan oleh ulama, baik keterangannya langsung ataupun melalui isyarat-isyarat yang disebutkan. Siapakah sebenarnya Ahlul Quran yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW itu? Ahlul Quran adalah orang yang rajin, banyak membaca Al-Quran. Ahlul Quran adalah orang yang menghafal Al-Quran. Nah, dia juga mengambil peran, mengambil tempat sebagai Ahlul Quran. Ya. Nah, kita di mana? Ya, kita juga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, bisa kita semua ini menempati tempat sesuai dengan kapasitas masing-masing sebagai Ahlul Quran. Ada yang Ahlul Qurannya dari segi bacaannya banyak. Nah, apalagi kalau kita ini kada sanggup menghafal, sudah kan, kada sanggup memahami. Nah, jangan kada terlibat ya dalam kelompok Ahlul Quran. Terlibatlah setidak-tidaknya kita banyak membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga tadi apa? Bagus dalam membaca Al-Qurannya. Nah, bagus. Nah, ini menuntut usaha bagi yang bacaannya masih belum pas, supaya diusahakan pas supaya ahli Al-Qurannya lebih mantap. Akan semakin tinggi lagi kedudukan ahlullahnya dan khossatullahnya itu. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Memahami isinya, dan yang terakhir adalah mengamalkannya setelah mengetahuinya